Shalom, para sahabat Narwastu. Salam sehat. Ini merupakan podcast ke-148 Majalah Narwastu. Kembali kita berbincang dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi Majalah Narwastu, Bang Yondro Imunte. Beliau merupakan lulusan Fakultas Komunikasi ISIP Jakarta. Dan selama ini, beliau aktif mengadakan acara bersama sahabat Narwastu. Sahabat Narwastu di sini yang pertama adalah FDDI atau Forum Diskusi Daniel Indonesia yang dibentuk pada awal tahun 2010. Yang kedua ada Forkom Narwastu, Forum Komunikasi Tokoh-tokoh Kristiani Inspiratif Pilihan Narwastu. Yang ketiga ada Persekutuan Doa Narwastu, berdiri pada akhir tahun 2019. Dan yang terakhir, Sahabat Narwastu yang dimulai aktivitasnya pada pertengahan tahun 2023. Kita akan berbincang dengan Bang Yondro tentang 4 komunitas ini yang ikut mendukung Majalah Narwastu. Kita sapa beliau. Shalom Bang Yondro, salam Shalom, salam sehat Justin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Amin, Bang. Selama ini kan Bang Yondro aktif mengadakan acara bersama sahabat-sahabat Narwastu nih Bang. Sahabat Narwastu yang pertama ini ada FDDI, yaitu Forum Diskusi Daniel Indonesia, yang dibentuk pada awal tahun 2010. Bagaimana bisa ada FDDI dan kenapa Bang sekarang itu kalau nggak salah tidak aktif lagi Bang? Iya, terima kasih Saudara Justin. Jadi ini menarik ya, ditanyakan oleh Saudara Justin tentang sahabat Narwastu. Ini ada 4 komunitas yang pernah ada di Majalah Narwastu dan sampai saat ini masih ada yang juga eksis. Itu FDDI, Forum Diskusi Daniel Indonesia. Mungkin ada banyak sahabat Narwastu yang bertanya, ini forum apa? Jadi yang membentuk ini pada awal 2010 adalah Bapak Pendeta Dr. Nusremas, salah satu pembina Narwastu, Bapak Dr. Eliezer Harjo, Bapak Arion Huta Galung MA, Bapak Laksdia, TNI Purnawirawan Pretlonan yang sekarang menjadi staf khusus Bapak Luhut Panjaitan, dan Bapak Marsma TNI Ibnu Kadarmanto almarhum. Beliau ini dulu pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri Bakin. Kalau Bakin itu sekarang BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi ini orang-orang hebat ya. Jadi mereka dulu yang punya inisiatif untuk membentuk ini, dan Majalah Narwastu sebagai bagian dari sahabat diajak ikut serta dalam melakukan diskusi-diskusi. Tapi yang menarik, ini fokusnya ini adalah anak-anak muda Kristiani. Jadi waktu itu banyak anak-anak muda Kristiani, Justin, yang rontok dalam pemilu 2009. Banyak yang rontok alias tidak lolos ke parlemen, sehingga waktu itu muncul pikiran mereka, mari dong anak-anak muda yang selama ini sudah berjuang di pemilu 2009, untuk kita berdiskusi. Nanti para tokoh senior ikut memberikan pembekalan. Jadi di FDD ini sudah cukup banyak tokoh yang memberikan pembekalan kepada anak-anak muda Kristiani dari berbagai macam latar belakang ya. Apakah itu anak muda dari GMKI, GAMKI, dari PIKI, juga dari pemuda Katolik, PMKRI, juga ormas-ormas pemuda dari berbagai sinode. Waktu itu yang sempat ikut berbicara di forum ini ya, almarhum politisi senior Sabam Sirait, juga politisi senior Yakub Tobing, juga Ketua Umum PGI dulu Bapak Pendeta Dr. A.A.E. Wangu, juga Pendeta Dr. Richard Daulay, Romo Magnis Suseno, juga pakar komunikasi politik Dr. Cipta Lesmana, dan termasuk Marwar Sirait, politisi yang dulu di PDP sekarang di Partai Gerindra, juga Basuki Cahayapurnama atau saudara Ahok sudah ikut pernah berbicara di sini dulu. Termasuk yang cukup aktif dulu dalam diskusi FDD ini adalah Bang Hermawi Taslim, yang sekarang Sekjen Partai Nasdem. Itu sahabat Narwastu yang cukup lama dulu ikut berdiskusi dengan kita. Demikian juga beberapa sahabat muda yang selama ini cukup aktif di pergerakan, yaitu Saudara Albert Siagian,
Bapak Pendeta Dr. Tema Adiputra. Mereka dulu sangat aktif di forum diskusi Daniel Indonesia. Jadi ini fokusnya anak-anak muda dulu. Dan ini berlangsung aktivitasnya pada awal 2010 sampai 2014. Tentu ada dinamika, ya. Jadi memang ini tidak aktif lagi, tapi ada banyak catatan emas atau catatan sejarah yang cukup menarik, yang menurut saya cukup penting dilakukan oleh forum diskusi Daniel Indonesia ini. Jadi setiap hasil-hasil diskusi yang dilakukan, waktu itu diadakan di gedung Wisma Arion, termasuk di gedung LPMI dulu, itu selalu kita publikasikan di majalah Narwastu. Jadi isu-isu terkini selalu disampaikan di majalah Narwastu pada saat itu, termasuk di media sosial yang dalam hal ini Facebook majalah Narwastu. Demikian, Justin. Berarti banyak juga ya yang memberikan pembekalan itu tokoh-tokoh penting. Kemudian saya mau bertanya lagi, Bang, untuk Forkom Narwastu itu kan ada forum komunikasi tokoh-tokoh Kristiani inspiratif Narwastu yang berdiri pada awal tahun 2016. Itu terbentuknya gimana juga, Bang? Apa karena yang ada pemilihan tokoh-tokoh Kristiani atau gimana, begitu, Bang? Iya, ini juga cukup menarik ya dipaparkan. Forum komunikasi tokoh-tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwastu ini terbentuk pada awal 2016, ya. Ini awalnya dulu idenya ini juga berawal dari Bapak Pendeta Dr. Nusremas. Juga waktu itu ikut memberikan ide dulu Ibu Stera Peters, SHMH, mantan anggota DPR RI dari PDP. Kemudian juga waktu itu ikut Ibu Tilika Senda, Ketua Umum Partai Damai Sejahtera saat itu, yang waktu itu masuk dalam tokoh Kristiani inspiratif pilihan Narwastu 2015. Jadi ini forum ini kemudian berkembang. Jadi yang didiskusikan di sini, ini bedanya dengan FDDI. Forkom Narwastu ini membicarakan atau membahas atau mendiskusikan isu-isu terkini yang ada di tengah bangsa kita, baik yang terjadi di tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Misalnya seperti isu narkoba, terorisme, tentang pilkada, juga tentang ideologi Pancasila, supaya terus digelorakan sebagai ideologi bangsa yang harus terus kita dukung sebagai perekat atau pemersatu di tengah bangsa kita. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya ikut di sini beberapa tokoh seperti Pendeta Dr. Tema Adiputra, kemudian John Panggabean, Albert Siagian, dan beberapa tokoh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Jadi mereka ini yang ikut dulu memotori adanya forum komunikasi tokoh-tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwastu. Dan sampai saat ini masih ada grup WA yang selalu mereka berkomunikasi. Dan dalam grup WA ini ada beberapa tokoh penting ya, seperti mantan Deputi 3 Menko Polhukam, Bapak Edwin Situmorang, kemudian mantan Pangdam Jaya, Bapak Majen TNI Purnawirawan Darpito Pudiastungkoro, juga mantan Ketua MPG Bapak Pendeta Dr. A.A. Wangu, juga tokoh-tokoh lain dari berbagai komunitas seperti tokoh Katolik, Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati, juga advokat yang cukup terkenal, Bang Saur Siagian, kemudian advokat senior Bang Said Damanik ikut di Forkom Narwastu ini. Mereka sering memberikan pemikiran dan termasuk tokoh-tokoh perempuan juga, ya. Katakanlah seperti Ibu Pendeta Dr. Sarah Vivi, kemudian Ibu Stera Peter, dan ada banyak lagi. Jadi forum komunikasi tokoh-tokoh Kristiani inspiratif ini dulu sering mengadakan acara bagaimana kita menyikapi, membahas isu-isu terkini baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun bangsa dan negara. Demikian, Justin. Nah, kalau untuk Persekutuan Narwastu itu saya dengar-dengar juga setiap bulan diadakan ya di kantor majalah Narwastu dan berdiri pada akhir tahun 2019. Itu gimana, Bang, pada awal mulanya? Iya, ini Persekutuan Narwastu ini juga karya dari sahabat Narwastu ya. Saya masih ingat ya, ini mulai dipelopori oleh
Ibu Pendeta Dr. Ana Nenoharan, Ibu Berta Saragi Purba, dan Ibu SAL Tobing Silitonga MA almarhum, yang waktu itu mereka mengadakan acara ibadah penghiburan atas meninggalnya ibu saya dulu pada Maret 2019. Tapi inisiatif mereka untuk mengadakan acara ibadah dan acara doa itu diadakan di kantor majalah Narwastu, yang membuat saya dulu sangat terkesan ya dengan kebaikan hati para tokoh-tokoh ini. Mereka sampai membawa makanan loh, Justin, ke kantor kita. Seperti Ibu Pendeta Dr. Ana Nenoharan, dia memasak sendiri makanan dari rumahnya, ya, seperti ayam goreng, ikan goreng, kemudian sayur, kue-kue khas Manado dibawa ke kantor kita. Waktu itu pernah saya bilang, apa ibu nggak terlalu repot membawa makanan? Saya ingin memasak makanan sendiri, kata gitu. Ada juga tokoh-tokoh ini dulu yang sampai membawa kita bersantap siang setelah ibadah di sebuah rumah makan. Jadi inilah kebersamaan dari para sahabat Narwastu. Mereka melakukan sebuah kegiatan yang notabene ini mendoakan tim majalah Narwastu, kemudian mendoakan para tokoh-tokoh yang punya pergumulan, mendoakan bangsa dan negara. Ini saya kira cukup menarik, dan ini sampai sekarang acara doa Narwastu masih terus berlangsung. Jadi kebetulan kemarin itu sempat agak vakum karena Ibu Pendeta Dr. Ana Nenoharan mengalami kedukaan karena suaminya, Bapak Pendeta Beni Nenoharan, dulu meninggal dunia. Jadi sempat agak vakum karena beliau adalah sebagai ketua dari Persekutuan Doa Narwastu ini. Dan saya kira ini cukup menguatkan. Bahkan beberapa kali pernah diadakan juga di rumah dari para sahabat Narwastu ini. Misalnya pernah dulu diadakan di rumah Ibu Pendeta Ana Nenoharan, di rumah Ibu Berta Saragi. Bahkan ketika saya berulang tahun dulu tahun 2021, Justin, di rumah kami juga pernah diadakan acara doa bersama Persekutuan Doa Narwastu ini. Jadi cukup akrab ya. Kekeluargaan itu begitu menonjol, ya, kebersamaan begitu menonjol. Dan waktu itu Persekutuan Doa Narwastu ini juga termasuk dimotori oleh Bapak Pendeta Dr. Tema Adiputra. Beliau yang sering menyampaikan firman Tuhan yang meneguhkan, termasuk mendoakan pergumulan-pergumulan yang ada di antara peserta dari Persekutuan Doa Narwastu ini. Demikian, Justin. Oke Bang, kita lanjut lagi ke sahabat Narwastu yang dimulai aktivitasnya pada pertengahan tahun 2003. Bedanya apa nih Bang, Persekutuan Doa Narwastu sama sahabat Narwastu? Iya, ini sahabat Narwastu ini juga punya tim atau katakanlah inisiator tersendiri ya, yang menginisiasi atau mempelopori sahabat Narwastu ini adalah Bapak Hardi Tobing, kemudian Ibu Asye Siregar, Bapak Jose Silitonga, Ibu Ida Tobing, dan didukung oleh Bapak Pendeta Dr. Nusremas dan Ibu Pendeta Ana Nenoharan. Ini agak unik. Kenapa saya bilang agak unik? Mereka ini punya visi ke depan. Mereka dulu yang membuat saya agak tertegun ya, kaget sekaligus gembira. Mereka ini melakukan pengumpulan dana untuk pengadaan kantor majalah Narwastu. Ini luar biasa. Dan itu ketuanya adalah atau katakanlah mereka pengurusnya itu adalah Ibu Asye Berti Saulina Siregar, yang kita kenal sebagai produser atau pengusaha film. Filmnya dulu pernah dikenal dengan judul Hora Samang. Begitu juga Bapak Hardi Tobing, juga Bapak Dr. Jose Silitonga, seorang advokat senior. Jadi mereka ini punya visi bagaimana supaya kelak majalah Narwastu itu punya kantor. Ini saya kira cukup bagus ya. Jadi saya mengimani Justin, ini orang-orang baik yang dikirim Tuhan untuk menyokong majalah Narwastu. Saya tidak pernah dulu terpikir untuk mereka untuk membantu pengadaan kantor Narwastu. Dan termasuk ketika ada katakanlah yang dibutuhkan oleh majalah Narwastu, saya tidak segan-segan saya meminta bantuan kepada mereka. Dan ini menurut saya anugerah Tuhan ya, atau kebaikan Tuhan untuk majalah Narwastu. Jadi seperti yang kita bahas tadi Justin, forum diskusi Daniel
Forum Diskusi Daniel Diskusi Daniel Indonesia ini dulu aktif sampai dari 2010 sampai 2014. Kemudian Porkom Narwastu masih ada, kemudian Persekutuan Doa Narwastu masih ada. Demikian juga para sahabat Narwastu ini masih berjuang yang diurus oleh Ibu Asy Siregar, Bang Hardi Tobing untuk mengumpulkan dana. Saya tidak tahu apa rencana mereka untuk pengadaan kantor Narwastu, tapi saya berdoa kiranya misi mulia mereka ini berhasil dan ditolong Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, Saudara Justin. Oke Bang, dari FDDI terus kita beranjak ke Forkom, kemudian ada Persekutuan Narwastu dan sampai ke sahabat Narwastu yang banyak berbesar hati untuk membantu Narwastu, mendukung Narwastu, dan di dalamnya juga ada Persekutuan Doa yang menyokong juga dari doa. Saya berterima kasih Bang atas segala pencerahan dan juga sharing dari Bang Jondro. Terima kasih Bang Jondro sekali lagi. Itulah perbincangan yang cukup menarik dari keempat komunitas yang mendukung Majalah Narwastu. Akhirnya kami undur diri. Shalom kasih Narwastu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Ya. Amin. Shalom, salam sehat untuk kita semua para sahabat Narwastu. Tuhan memberkati.